Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini adalah hari yang bahagia karena judulnya sangat menarik. Muliakan Tuhan dengan kejujuran. Yang terambil dari firman Tuhan, Mazmur 33 ayat 1 dan 2 dan 5. Mazmur 33 ayat 1 dan 2 dan 5. Bersorak-sorai hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, siapa yang dimaksud dengan orang yang jujur tersebut? Memang pada hari ini kita susah dan sulit mungkin mendapatkan orang jujur. Tetapi dalam firman Tuhan jelas, yaitu dalam Yesaya 33 ayat 15 dikatakan, Yesaya 33 ayat 15, orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Yesaya 33 ayat 15 ada beberapa poin orang yang dimasuk kategori orang jujur. Yang pertama yaitu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Memang tadi saya katakan di awal sulit mencari orang yang jujur. Hari ini saya mau katakan dalam Yesaya 33 ayat 15, yang pertama hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Memang banyak orang yang mengaku dia percaya kepada Kristus, tapi belum tentu hidupnya dalam kebenaran firman Tuhan. Karena secara hakiki firman Tuhan adalah bicara hukum, bicara perintah, bicara larangannya, bicara janjinya. Jadi, orang yang hidup di dalam koridor kebenaran firman Tuhan adalah yang disebut orang jujur. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, apakah kita sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Kalau kita katakan saya orang jujur, pertanyaannya saya sebagai hamba Tuhan, berapa banyak orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Yang kedua, saya mencatat dari Yesaya 33 ayat 15 tadi, berbicara jujur, tidak ada kebohongan atau dusta. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, orang yang jujur itu tidak ada kebohongan dan dusta. Ya, hari ini mungkin banyak orang yang mengaku Kristen, tetapi hidupnya belum jujur misalnya. Atau masih banyak yang berdusta, atau melebih-lebihkan dirinya, status dirinya, kemampuan dirinya. Nah, itu berbicara yang tidak jujur. Yang ketiga, nah yang bahaya inilah tidak memeras orang lain. Tidak memeras orang lain. Yang keempat, menolak suap. Ya, yang keempat, menolak suap. Yang kelima, tidak ikut dalam rencana pembunuhan. Ya mungkin kita nggak masuk dalam kategori itu. Tapi 1-4 ini. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan, berbicara jujur, tidak memeras orang lain, dan menolak suap. Apakah kita yang mendengar firman Tuhan pada hari ini sudah masuk kategori yang 1-4 tadi? Tidak terlibat dalam kejahatan, itu yang terakhir. Tidak terlibat dalam kejahatan. Ya, kita beberapa waktu yang lalu
dikejutkan ada seorang hamba Tuhan ternyata terlibat dalam kasus kejahatan, korupsi. Nah, itu bisa dikatakan orang itu tidak jujur terhadap mamon. Dia tidak kuat dalam godaan mamon. Dan dia tidak kuat ingin kaya. Ya, jadi dia ingin kaya dengan berbagai cara. Sekalipun dia hamba Tuhan. Ya, berarti dia orangnya tidak jujur. Yang berikutnya, jujur dalam persembahan. Nah, ini yang persoalannya satu lagi. Jujur dalam persembahan. Karena kita muliakan Tuhan juga dengan kejujuran persembahan kita. Bukan hanya perilaku yang tadi, yang saya sebut 1-6 tadi. Tapi juga jujur dalam persembahan. Apa itu maksudnya? Dalam Mazmur 50 ayat 23. Mazmur 50 ayat 23 dikatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan padanya. Artinya memberikan persembahan syukur adalah suatu tingkat kejujuran. Oh, gampang Pak Pendeta. Tapi persoalannya banyakkah di antara kita orang Kristen yang jujur mempersembahkan korban syukuran kepada Tuhan? Ya, mempersembahkan korban syukuran kepada Tuhan. Ya, kalau lihat konteks perjanjian lama memang kita mempersembahkan korban bakaran. Tapi pada hari ini, di zaman sekarang ini, akhir zaman ini, apa yang kita sembahkan kepada Tuhan? Untuk memuliakan Tuhan. Kita harus memberikan persembahan syukur kita. Ya mungkin karena kita naik pangkat, mungkin bisa saja. Atau kita sembuh dari sakit, kita selamat dari kecelakaan. Itu kan perlu persembahan syukur juga. Bahwa ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada mujizat yang kita terima. Seharusnya banyak ya kalau kita mau lakukan korban syukur kepada Tuhan. Banyak sekali. Ya. Yang berikutnya, yang terakhir saya ambil dari Amsal 3 ayat 9. Persembahan syukur. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Ya, muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jujur dalam harta. Nah ini yang terakhir, jujur dalam hartamu. Kalau tadi ucapan syukur, ya, korban bakaran atau ucapan syukur, kita telah diselamatkan dari kecelakaan, atau kita tadinya sakit terus sembuh, ya, naik pangkat, macam-macam, yaitu persembahan syukur namanya. Tapi yang dimaksud sini, muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ingat kisah para Rasul 5, bagaimana Ananias Safira tidak jujur dalam hartanya. Dia mengatakan dia mau berikan kepada para rasul pada saat itu, ke Petrus, seluruh hasil penjualan tanahnya. Tapi dia potong berapa puluh persen. Dia katakan itu 100%, padahal itu nggak sampai 100% dia berikan. Ya, Petrus menegur mereka. Betulnya kan kejujuran yang diminta. Bukan uangnya, bukan hartanya, tapi kejujuran, kata Petrus. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ananias dan Safira saat itu juga dikubur karena mati. Coba bayangkan, saudara. Kita pikir kejujuran itu gampang ya? Enggak. Tadi hanya dari segi tindakan, tapi juga dari harta ternyata. Oleh karenanya sebagai hamba Tuhan, terakhir saya mengajak kita masuk dalam renungan. Setelah saya khotbahkan tadi, kita masuk dalam renungan. Yang pertama, jadilah orang yang berlaku jujur dalam tindakan, mulut, dan hati. Itu yang tadi saya katakan. Yesaya 33 tadi. Jadilah orang yang berlaku jujur dalam tindakan, mulut, dan hati. Ya, ada 6. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, berbicara jujur, tidak ada kebohongan dan dusta. Yang ketiga, tidak memeras orang lain, menolak suap, tidak ikut dalam rencana pembunuhan, dan terakhir, tidak terlibat
kejahatan. Nah, ini. Itu yang disebut tadi, jadilah orang yang berlaku jujur dalam tindakan, mulut, dan hati. Yang kedua, jujur dalam harta. Jujur dalam harta. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ternyata muliakan Tuhan dengan kejujuran cukup memerlukan perjuangan iman. Amin. Ya, hari ini luar biasa saya katakan firman Tuhan mengajak kita muliakan Tuhan dengan kejujuran. Jangan dengan kepalsuan. Jangan dengan kemunafikan. Ya, mari kita muliakan Tuhan dengan hasil keringat, hasil kejujuran, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, berlaku adil, tidak bohong, tidak dusta, tidak memeras, tidak menerima suap, tidak masuk dalam rencana pembunuhan, dan tidak masuk dalam kejahatan. Dan jujur dalam persembahan syukurmu, jujur dengan hartamu, ya, persembahan persepuluhan. Amin. Oleh karenanya saya mengajak, dengan kejujuran kita sudah memuliakan Tuhan karena sudah berlaku adil. Ya, keadilan. Tuhan mau lihat keadilan. Orang yang jujur pasti menerima keselamatan. Dan yang terakhir, tidak ada kepalsuan untuk bersuka cita kepada Tuhan. Tentunya tadi saya katakan, jangan kita memuliakan Tuhan dengan kemunafikan, dengan kebohongan. Kita masih memeras, mungkin belum hidup dalam kebenaran firman Tuhan, tapi kita pura-pura memuliakan Tuhan. Itu gak benar di hadapan Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, saya yakin siapapun yang melihat dan yang mendengar firman Tuhan ini hari ini, muliakan Tuhan dengan kejujuran. Jadilah kita orang yang jujur di hadapan Tuhan.